rapat. Nah, ini ada sedikitnya. Begini bukan rekayasa nih. Iya, yang ngerti Pak. Nah, ini boleh saya berbicara juga ya Pak ya? Tarik gitu. Oke. Betul aja. Saya pribadi, saya juga bisa mengatur pikiran saya untuk fokus ke tempat lain, sehingga saya nggak fokus ke apinya. Tapi kan ini nggak sadar. Gitu Pak. Pegang gini kan. Pak, coba tangannya seperti ini Pak. Oke, lihat sini. Rapat. Nah, sekarang bawa coba untuk buka, tapi semakin lama semakin keras Pak. Semakin dicoba semakin keras. See? Anchor. Halo, sobat guys, kembali lagi bersama gue Marcel Radival, The Red Fire Magician atau pesulap merah Indonesia. Bus, ini openingnya gue gabung deh. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Nah, di ilmu merah kali ini ada yang menarik nih guys. Di video beberapa waktu lalu, gue bersama Denny Wewe udah membahas tentang ilmu yang gak bisa ditonjok. Dan menurut Denny Wewe, atlet pencaksilat nasional, dia nggak pernah menghadapi orang yang gak bisa ditonjok. Lalu video tersebut banyak pro kontra nih dari orang-orang awam yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Bahkan banyak yang nge-DM dan komentar di medsosnya Bang Denny ini. Banyak yang bilang, kalau belajar itu sampai ke negeri Cina. Jadi Denny ini malah kayak direndahin, seakan-akan Bang Denny ini pengalamannya masih cetek. Padahal orang-orang awam ini yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, lalu gue tegesin lagi di video berikutnya, gue mempraktekkan bahwa ilmu seperti itu hanya sekedar sugesti. Lalu gue bikinlah di kolom komentarnya seperti ini. Bagi siapapun yang yakin ilmu seperti ini ada, boleh inbox ke email gua buat jadwal ketemu, lalu kita buktiin itu sebenarnya beneran ilmu atau hanya sekedar faktor sugesti seperti yang gue sebutkan di video ini nih. Terus ada juga gue dapat kabar ya, ada orang yang nantang pesulap merah tapi di grup bela diri, di grup bela dirinya dia. Nggak ada guanya gitu kan. Jadi ini sama aja kayak nantang dukun di grup ustadz. Jadi nggak nyambung, bro. Gue nggak ada di sana tapi dia nantang pesulap merah di sana gitu kan. Kan nggak jelas gitu. Nah, akhirnya dari sekian banyak email yang masuk, dari sekian banyak alasan, ada satu perguruan yang kontak gua, yang bersedia untuk membuktikan ilmu tersebut. Nah, sekarang gua udah janjian nih sama perguruan tersebut untuk pembuktiannya. Maka dari itu langsung aja kita ke lokasi. Oke? Oke guys, nah sekarang ini lagi di jalan nih ya. Ini gue udah bersama teman-teman gue di belakang. Wih, ini sebagai saksi ya bro ya. Saksi. Bro, namanya siapa bro? Saksi bisu. Iya, saksi bisu Ali. Indra. Indra. Ya. Bro. Apa sih? Kayaknya udah pada kenal gue. Wih anjir. Gaya bener. Oke guys, ya ini juga gue udah bawa ininya ya, emasnya ya. Karena memang kan kalau memang terbukti gue menjanjikan emas beberapa gram lah, nanti ditegasin di lokasi aja. Ini juga mau beli materai untuk perjanjiannya nih, nanti tanda tangannya. Oke, lanjut lagi di lokasi ya. A few moments later. Oke guys, ini udah sampai di lokasinya nih, udah sampai di studionya. Nah langsung aja dari perguruannya sih udah datang juga katanya, udah di dalam mungkin ya. Udah langsung aja ke dalam yuk. Bawa ini kan? Ya, perjanjian nanti di situ. Oh perjanjian lah. Iya, mau. Ini gue juga di sini punya sertifikasi. Kan banyak yang ngira tuh gue nggak tahu supranatural, nggak tahu spiritual ya kan. Banyak orang awam di luar sana yang sok tahu atau sok kenal tentang gue gitu kan. Bilangnya pesulap merah kan cuma pesulap, taunya trik-trik doang. Nah, di sini gue bawa sertifikasi gue di dunia supranatural nih, atau di dunia metafisik. Jadi pengetahuan gue di bidang supranatural, metafisik, energi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, langsung aja masuk.
mereka nggak terdaftar IPSI. Oh, enggak. Karena kalau IPSI kan dites dulu. Kalau terdaftar IPSI nanti dia ketahuan baunya kan. Makanya nggak ada IPSI. Ada juga badan hukum. Oke guys, nah sekarang gue udah bersama Perguruan Perisai Batin Indonesia nih. Ini ada guru besarnya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh perkenalkan diri Pak? Ini dengan Yuli Mulyana, Iya. Guru Besar Perisai Batin Indonesia. Nah, Guru Besar Perisai Batin Indonesia. Dan di sini juga ada pembinanya ya Pak ya. Boleh kenalin diri Pak? Kami dengan Mas Rogi Tega. Ya. Oke, Rogi Tega sebagai pembina Perisai Batin ya. Oke. Pak, boleh perkenalkan diri Pak? Oh, dan nama saya dan sama tadi bagian pengetesan. Oh, pengetesan. Iya. Oh iya, siap. Pak, boleh perkenalkan diri Pak? Muhammad Zarifudin, Ketua Perisai Batin Indonesia. Ketua Perisai Batin Indonesia. Oke. Pak Teddy Suryatin sebagai anggota. Anggota, oh iya. Saya Wahyu sebagai Wakil Ketua Perisai Batin Indonesia. Oke, siap. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu sama Perisai Batin Indonesia nih. Dan sebelumnya ini gue tekankan, kita nggak ada settingan sama sekali, betul ya Pak ya? Ya, betul. Serius sih, 100% sumpah demi Allah Azza wa Jalla, ini nggak ada settingan sama sekali. Nah, sebelumnya gue mau kenal dulu nih, Perisai Batin itu apa, dan di luar sana kan banyak juga nih yang kayak ngajar-ngajarin peragaan kayak gini nih. Nah, nanti kita tanya-tanya sama guru besarnya langsung. Pak, Perisai Batin ini udah terdaftar IPSI ya? Udah ya? 2001. 2001. Udah masuk IPSI. 2001 masuk Berdiri IPSI. tahun 90. Berdiri tahun 90. Iya. Oh iya, siap. Nah, Pak, kan saya ngelihat di internet nih berita Pak siapa tadi? Pak Mukti. Pak Mukti ini ya. Saya ngelihat beberapa artikel menyatakan ada perguruan-perguruan yang nipu. Ya, Nah, itu bohong, itu abal-abal semua itu. mungkin boleh disebutin atau dirahasiakan atau? Ya, itu yang semua yang abal-abal itu Hah? Perisai Banten, Al-Batin Al-Wali, banyak itu adik saya megang 12 perguruan 12 abal-abal. perguruan Ya. yang abal-abal di luar Ya, sana. Mukti Nur Ali itu namanya. Tuh, ya. Jadi hati-hati guys. Nah, Hati-hati pengisian jarak jauh dan video call. tuh. Oh, jadi pengisiannya lewat Ya, video jarak call jauh, katanya. video call dan jarak jauh, hati-hati. Oh iya, Banyak siap. penipuan. Tuh ya, bukan gue yang ngomong ya, bahwa di luar sana banyak yang nipu, betul ya, Ya, Pak ya? betul. Nah, nanti terbukti atau enggaknya terhadap gue, kita lihat langsung aja di sini nanti ya. Nah, sebelumnya nih, gue juga mau memperkenalkan diri guys ke kamu semua. Karena di luar sana banyak yang mikir, wah pesulap merah kan pesulap doang, cuma ngambil pendapat dari trik-trik doang gitu kan. Nah, sebelumnya gue mau memperkenalkan diri bahwa background gue dari Reiki. Ini Reiki tingkat ketiga. Kalau gelarnya ini udah S3 di dunia Reiki. Ini pengobatan metode energi. Reiki Master. Bisa dilihat sendiri. Boleh kamera ngedeket. Oke. Jadi untuk supranatural, spiritual, energi dan lain sebagainya, gue bisa mempertanggungjawabkan pengetahuan gue. Dan juga di sini ada gelar hipnotis. Kan di luar sana banyak yang bilang hipnotis settingan, nggak diakui Indonesia. Nah, hipnotis legal guys di Indonesia. Bahkan ada gelarnya. Ini gelar non akademis. Gelar S1-nya CH seperti ini. Gelar S2-nya CHT untuk yang mereka yang mau buka klinik. Gelar S3-nya CI. Nah, ini gelar S1-nya CH untuk kepentingan entertain. Seperti itu. Jadi, untuk pengetahuan gue bisa dipertanggungjawabkan di sini. Oke. Nah, dan juga di sini kita udah ada perjanjian ya, Pak ya, Ya. dari pihak Perisai Batin Indonesia dan Ilmu Merah. Di sini gue bacain aja satu persatu. Ini juga udah ditandatangani guys, ya. Pakai materai, oke? Oh ya boleh. Dikasih lihat lagi, udah cukup. Nah, di sini gue akan bacakan satu persatu agar jelas nih peraturannya ya. Oke, ini pihak pertama di sini gue Marcel Radival, pihak kedua adalah Rogeri Tega ya, Pak Geri ya. Selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian pengetesan ilmu tidak bisa ditonjok. Pihak kedua mengaku atau menyebut ini ilmu laduni asli. Dan Perguruan Perisai Batin Indonesia yang tertera sebagai anggota IPSI Kabupaten Bandung tersebut dalam piagam penghargaan IPSI Kabupaten Bandung nomor Skep 29 Rek IPSI 2001 yang akan diatur dalam peraturan berikut ini. Nah, pasal 1, pihak kedua bersedia membuktikan ilmu tidak bisa ditonjok atau ilmu laduni dengan cara pihak pertama yaitu saya menonjok dengan pukulan yang keras, serius dan tidak bercanda ke salah satu bagian tubuh pihak kedua. Nah, ini peraturan gue dapatkan dari Pak Giri ya, gue dapat info dari client service. Diminta untuk nonjoknya yang keras gitu. Lalu pihak pertama, ini peraturan kedua ya. Pihak pertama dan kedua memiliki hak untuk merekam
memvideokan serta menayangkan hasil rekaman atau video pembuktian ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 baik di channel YouTube Marcel Radival ataupun di channel YouTube Perisai Batin Indonesia. Jadi udah fix ini boleh ditayangkan ya. Kita berdua udah setuju. Lalu pasal ketiganya, ayat ketiga. Pihak kedua bersedia membuktikan ilmu yang telah disebutkan di pasal 1 ayat 1 tanpa meminta imbalan dari hasil penayangan channel YouTube Marcel Radival. Begitu juga sebaliknya terhadap channel YouTube Perisai Batin Indonesia. Jadi memang hasil penayangannya totalitas nggak ada imbalan apapun atau komisi-komisian ya. Karena memang nggak ada settingan-settingan di sini, nggak ada yang dibayar-dibayar. Ya. Lalu pasal keduanya nih, ayat pertama. Jika ilmu yang berusaha dibuktikan oleh pihak kedua tidak berhasil atau tidak terbukti dan berakhir tertonjok lalu mengalami luka, memar dan sebagainya, maka pihak kedua telah sepakat untuk menanggung biaya pengobatan sendiri. Jadi nanti tetap walaupun gue berusaha nonjok, gue akan berusaha nonjok di bagian yang meminimalisir untuk cedera gitu. Kalaupun nanti tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan gue nggak kena tonjok ya guys ya. Oke? Lalu ayat kedua, pihak kedua telah sepakat tidak akan melakukan perlawanan dalam jenis apapun selama proses pembuktian ilmu yang telah disebutkan di pasal 1 ayat 1 ke pihak pertama. Jadi fix, kita nggak ada berantem-beranteman, nggak ada ribut-ributan ya Pak ya. Apapun hasilnya nanti. Nah, di ayat ketiga, pihak kedua telah sepakat tidak akan memproses ke jalur hukum yang berlaku di Indonesia jika nantinya ilmu tersebut tidak terbukti dan berakhir tertonjok. Lalu yang keempat, pihak kedua dengan sukarela mengizinkan pihak pertama untuk menayangkan video pembuktian yang telah disebutkan di pasal 1 ayat 2 jika nantinya ilmu tersebut tidak terbukti dan berakhir tertonjok. Ya, betul. Lalu ayat kelima, pihak pertama sepakat apabila penonjok mental, kaku dan lemas, pingsan, dan terjadi hal-hal di luar dugaan yang menyebabkan cedera tidak akan menuntut ke jalur hukum. Kalau misalkan ini terbukti dan gue nggak bisa nonjok, gue nggak akan melapor ke hukum. Ini udah tertulis juga. Pihak pertama dengan sukarela mengizinkan pihak kedua untuk menayangkan video pembuktian yang telah disebutkan di pasal 1 ayat 2 jika nantinya ilmu tersebut tidak terbukti ataupun terbukti berakhir tertonjok ataupun tidak tertonjok, mental, lemas, pingsan, atau terjadi hal di luar dugaan yang menyebabkan cedera. Oke. Lalu pasal 3 ayat pertama, pihak pertama bersedia memberikan emas logam mulia seberat 10 gram. Nih, emasnya udah gue pegang ya. Ini udah bisa dicek asliannya di belakang, ada barcode-nya. Oke. Lalu dan mengganti ongkos bolak-balik 2 kali lipat kalau misalkan ini terbukti. Pihak kedua kepada pihak kedua, Pak ya. Jadi ongkos pihak kedua gue akan ganti 2 kali lipat kalau ini terbukti. Jika ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 terbukti dengan ciri pihak pertama terhenti, mental, kaku, lemas, pingsan, dan terjadi hal di luar dugaan yang menyebabkan cedera ketika akan menonjok salah satu bagian tubuh pihak kedua, dan atau pihak pertama terpental, mental, kaku, lemas, pingsan, atau jatuh, terjadi hal di luar dugaan yang menyebabkan cedera ketika akan menonjok salah satu bagian tubuh pihak kedua. Oke, jadi di sini tertulis jelas. Ayat kedua, pihak pertama dan pihak kedua memiliki hak sepenuhnya untuk mengedit dengan catatan tidak menghilangkan, merubah kebenaran yang terjadi atau memutarbalikkan fakta kenyataan yang sebenarnya terjadi dan menayangkan hasil rekaman video yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 2. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tidak menyimpan dendam ataupun emosi sebelum dan sesudah pembuktian ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1. Lalu ketentuan penutup terakhir. Ayat 1, pihak kedua tidak diperkenankan beralasan atau melakukan perlawanan apapun untuk membela diri ketika ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 tidak terbukti atau tidak berhasil. Ayat kedua, pihak pertama tidak diperkenankan beralasan atau tidak jadi melakukan penonjokan untuk membela diri ketika kesepakatan ini disetujui. Ayat ketiga, rekaman video hanya dilakukan oleh tim pihak pertama ataupun kedua. Oke, ayat keempat, kedua belah pihak bertanggung jawab atas kehadiran dan akan memberikan kabar melalui alat komunikasi HP atau WA apabila terjadi halangan yang menyebabkan tertunda pelaksanaan. Nah, tinggal 2 ayat lagi nih guys. Apabila dalam perjanjian ini ada perubahan dan atau perbaikan, maka perjanjian ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ayat yang ke-6, pihak pertama dan pihak kedua bersedia diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia jika melanggar aturan yang telah ditertuliskan pada surat perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 dan seterusnya.
Jadi memang ini udah ditandatangani. Oke, udah dipegang juga ya Pak ya? Betul ya? Rasai keseronokan. Oke, nah sekarang mungkin mau langsung aja atau gimana nih Pak? Nanti saya testernya ke siapa nih? Pak Pak Guru Besar langsung atau? Ke Atin atau ke siapa? Enggak Pak, Langsung ini ke ayah aja. ini langsung ke Iya, bebas. Guru besar. Oh, ke saya aja. Ke Guru Besar. Oh iya, aman nih Pak ya, nggak apa-apa ya? Aman. Setuju nih ya? Aman. Udah sesuai ini ya? Oh, siap. Oh ya, siap. Nah oke, guys, yang coba adalah guru besarnya langsung. Wah, sebuah kehormatan nih, luar biasa buat gue ya. Nah, ini boleh dipegang aja mungkin? Ya. Ini berapa tonjokan? terserah Berapa? Gimana maksudnya? Biasanya. Saya kan mau nonjok nih. Berapa tonjokan? mau kemana aja terserah. Mau nendok. Saya mau ke perut karena untuk menghindari cedera, Pak. Jadi gini, terserah Pak Marcel mau ke tonjok kemana juga kan itu. Kamu mau nonjok mah kemana aja bebas. Bebas, bebas. Maksudnya masalah gitu mau mukul, tapi pukul sama saya gini boleh. Apa? Tapi nggak dipukul di gini aja. Oh, di itu doang. Pak Marcel pas mukul sama saya di gini aja. Gitu. Terus Pak Marcel mukul. Oh, saya mukul gitu. Begini. Ini guru Tapi besar. ini bukan dipukul sama saya. Iya. Guru besar ke Marcel gini dulu. Heeh. Silahkan tonjok. Jadi gini maksudnya, pas Pak Marcel mukul, Iya. kayak gini gitu. Boleh. Oh, pas saya mukul gini, gitu. Enggak Terus maksudnya gimana? dulu atau Pak Marcel dulu pas nonjok saya gituin gitu. Oh, gitu. Ininya bukan mukul, kan di situ mukul. Iya. Ini bukan mukul diginikan aja. Oh, gitu. Heeh. Oh iya, boleh. jadi Marcel mukul A. Iya. Udah baru dorong atau dorong dulu A ke Marcel dulu yang mukul, nanti saya dorongin. Oke. Jaga deh. Boleh ya. Ya. Pak, boleh agak sini, Pak. Oke, sekarang saya akan coba untuk mukul ya. Nggak emosi ya. Hah? Harus ada sedikit niat. Oh, harus ada sedikit niat. Polos. Ini serius ya, aman ya? Ini berapa tonjokan nih, Pak? Ya gimana mas ya, kalau masanya 3 maksimal, tadi udah 1. kalau masanya ada niat sedikit kena tuh. Oh iya, coba. Apa? Enggak ada emosi. Mas, yang keras jangan main-main. Ini keras, Pak, tadi. Soalnya memang kayak gitu. Langsung aja. Langsung strike tuh. Tarik gitu. Oke. Itu aja. Rapat. Enggak emosi. Itu udah pulang. Enggak ada emosi, cuman tenaga aja. Jadi kalau emosi kayak gini nih Dan, coba Dan. Jadi untuk membuktikan emosi atau enggaknya dalam perguruan kayak gini gimana? Ini sedikit kayak Iran nih Dan, coba. Sama tadi. Gini. Jadi kalau maksudnya itu nggak ada hasil di sini nganyel lah gitu. Kalau tanya lah jadi kayak gini nih. Niat mencelakai. Iya, ada orang gitu. Nih gini kayak gini. Rapat. Nah, ini ada sedikit niat. Tuh, ini bukan rekayasa nih. Iya, yang ngerti, Pak. Nah, ini boleh saya berbicara juga ya, Pak ya? Dalam dunia sulap atau hipnotis, ini kita praktekin juga. Ini disebut body catalepsy kalau dalam dunia hipnotis. Cuma mungkin kalau menurut perisai batin, ini adalah apa, Pak? Ini ya rapat aja kekuasaan Oh, Allah rapat, itu. gitu. Kecuali kalau gitu mah bilang, Pak, abang mukul ini kaki saya kuat enggak? Nah, itu beda lagi. Maksudnya gimana? Tendang kaki saya sekuat mungkin. Iya. Marcel tenang aja. Kuat enggak? Oh, saya nggak kuat. Ya jelas kan Enggak, nggak tenang boleh. ini aja kakinya, jadi bukan saya yang nendang. Enggak, maksudnya saya nendang gini. Heeh. Iya, kan saya nggak belajar bela diri, Pak. Itu maksudnya tenang aja ini Tenang sekuat doang. mungkin. Oh, Kaki saya sekuat mungkin tenaga keluarin. oh sakit saya. Enggak, maksudnya kan kayak itu nggak emosi, maksudnya kan. Tak kalau emosi kayak gitu, jadi tenang aja sekuat mungkin gitu. Sekuat mungkin. Heeh. Nah, nanti. Oh, siap. Siap, terus. Tuh. Terus. Saya yang sakit soalnya Ya. nggak belajar bela diri. Kan saya nggak pakai bela diri ini kan. Itu pakai. Itu kan Enggak. belajar juga, Pak. Nggak belajar. Oh iya. Apa masalah bukan ilmunya nggak ada. Iya. Itu tenaga kayak gini, maaf ya. Maaf kayak gini nih mukulnya. Jangan lupa. Kayak gitu. Saya nggak belajar bela diri soalnya. Iya, maksudnya. Iya. Tak kalau emosi gini. Sedikit aja Pak Masel udah kaku gini. Iya. Dan, Ini bukan rekayasa ini. ya, bentar, Pak. Saya boleh jelasin ya, Pak, bentar. Kalau dalam dunia hipnotis, dalam pengambilan gelar saya, guys, sebutan rapat gitu. Nah, itu disebut apa ya? Anchor. Nah, itu disebut anchor. Anchor itu adalah memori yang tersimpan di pikiran Jadi manusia. gini aja, seperti gini Pak Makan misalnya gini konsentrasi aja, bisa rapat coba.
fokus ke sini, konsentrasi ke sama yang masih rapatin. Udah fokus aja ke sini satu titik. Oke. Dapat, sok Mbak tarik. Dapat di sini jangan. Nah, sorry Pak, boleh saya jelasin dulu Pak ya? Ya, siap. Nah, dalam dunia hipnotis seperti ini disebut body catalepsy, seperti yang saya bilang tadi, ini prainduksi atau tes sugestibilitas untuk meyakinkan orang ini mudah dihipnotis atau tidak. Kalau seperti ini kena, biasanya kita akan lanjut ke proses tidur. Gitu Pak, kalau dalam dunia hipnotis Pak. Tapi kan beda lagi ini kan. Iya. Ada niat sedikit kena gitu. Nah, ini serius ya, nggak ada dendam-dendaman ya? Ya, nggak. Tadi udah dilihat bahwa Ya. kalau menurut perisai batin, karena saya nggak emosi. Ya, ada niat sedikitnya lah gitu. Walaupun saya pribadi udah ngerasa emosi sih tadi, udah berusaha Kalau ngumpulin emosi itu kekerasan Allah tidak mustahil. Kalau yang seperti ini Pak, yang tadi terjadi kaku gitu kan, ini kan terjadinya ke murid Bapak ya? Ya tapi kan ini bukan rekayasa. Iya, nggak ngerti. Maksudnya gini Pak, saya nggak setujunya di dunia entertain ini, ketika kita pesulap, ya, misalkan kita minta bantuan teman kita dikiranya kerjasama, ya kan? Sedangkan kalau pembuktian ilmu seperti ini kok sama teman sendiri nggak dibilang kerjasama. Karena kan kalau maaf ya, kalau saya misalnya saya sama teman sendiri, kan, dulu nggak bisa diresmikan sama IMSI. Iya. Kan IMSI itu pakai niat jahat. Ya. Nah, gini Pak, ada yang tes kayak gini juga ya Pak ya? Hah? Ada yang kayak gini juga ya, rapat gitu. Gimana? Terus nggak bisa dibuka ya? Iya. Nah, dalam dunia hipnotis juga kita pelajari Pak. Kayak gini nih, kita nih, gini kan. Nah, ini rapat dibentuk nih ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya coba sampai Pak Michael buka, buka aja. Sekiranya rekayasa atau bohong gitu. Kuat tenaganya. Iya. Ini disebutnya body catalepsy Pak. Gitu. Sih, tuh. Jadi tetap bisa, ini masuknya body catalepsy. Nah sekarang Ini, perhitungan ketiga, coba nih saya, tapi mental block sih Pak. Seharusnya kalau mau nyoba ke orang umum, di sini mungkin ada karyawan orang umum mau nyoba hipnotis, versi boleh? Atau ke orang Boleh. perisai batin aja kemarin. Enggak, karena perisai batin ini jatuhin mental block ke saya Pak. Berusaha untuk saya gagal. Nah hipnotis itu kayak tadi saya nyoba ke Bapak nggak kena, nggak mental, karena saya punya mental block. Bahwa yang saya pelajari dalam energi harus kemauan, gitu. Harus bisa merasakan energi seperti apa. Nah, gini Pak, dalam dunia energi, jempolnya dirapetin. Nah, dirapetin seperti ini Pak. Ini mah nggak diisi sama saya. Ini yang diisi nih. Enggak, ini untuk merasakan energi aja. Rapetin Pak, kakinya, good. Ini kalau jatuh nggak apa-apa kan Pak, ke belakang. Jangan terlalu jauh Pak. Di sini. Ya, ini nggak, jangan terlalu jauh ya. Oke. Nah, Pak rasain ya Pak, lihat saya. Rasain ya. Seharusnya Bapak bisa ngerasain Pak. Lihat, saya akan coba untuk dorong, tapi rasain energi kedorongnya. Boleh jatuhin aja Pak kalau kerasa kayak ada dorongan. Nah, gitu contohnya. Ini mental block Pak. Karena- Jadi harus ke orang umum. Jadi ada saya kan di sini, jadi kan reaksi alurnya. Betul juga Pak, karena mental block kan. Jadi memang kayak gitu guys. Penjelasannya kalau misalkan saya mental block, Saya kayak gini nih, ini maaf nih, kita duduk sini nih. Maaf, nih konsentrasi. Nih. Pingsan. Ini bukan rekayasa nih. iya ngerti. Ini pegang nih sama ini. Pegang sekuat mungkin. I see. Ini kalau, nah untuk yang penjelasan ini Pak, saya pernah ngeliat praktek perisai batin. Ini saya ngomong ke guru Iya. saya langsung nih ya. Dan ini penuh hormat Pak, saya sumpah. Perisai batin. Gimana api, nggak ada api. Nggak, entar. Bentar Pak, bentar. Saya jelasin dulu. Dalam perisai batin, saya sangat menghormati dari pantangan-pantangan yang dilakukan Iya, Pak. betul. Kayak harus sholat, harus nggak boleh nonton porno. Betul. Itu luar biasa. Gue sangat menghormati banget perisai batin. Tapi untuk uji coba kayak gini, ini masih bisa dijelaskan secara hipnotis menurut saya loh Pak. Ini menurut saya ya. Karena dari mulai yang tadi kayak gini, begini, itu hanya orang-orang yang suggestible yang bisa terjadi. Karena tingkat suggestibilitas orang ada 3 jenis. Ada yang mudah, moderat, dan sulit. Nah, kalau tipikal saya yang tahu bagaimana metode hipnotis, ini udah masuk ke tingkat sulit. Karena kita udah paham betul bagaimana pikiran Tapi kan ini manusia maaf bekerja. ya, tapi kan ini masih asli. Bentar Pak, Bukti, sok. kalau misalkan saya ngelihat perisai batin dibakar di sini ya Pak? Ya, coba. Ini Lihat. bukan rekayasa. Sih? Gitu Pak. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya juga bisa mengatur pikiran saya untuk fokus ke tempat lain, sehingga saya nggak fokus ke apinya.
Tapi kan ini nggak sadar. Gitu, Mas. Pak. Kalau pegang gini kan. Jangan dibakar lah, pegang aja sekuat mungkin. Iya, iya. Wah, Jadi- mungkin pijit aja tenaganya Jadi- keluarin. Iya, yang ngerti-ngerti. Ini posisinya guys, kalau dalam dunia hipnotis yang terjadi sama korbannya adalah pikirannya sedang fokus ke tempat lain, fokus ke hal lain sehingga dia nggak terjadi. Ini yang dipakai untuk pengobatan dokter ya, pengobatan dokter di luar sana untuk bius tanpa obat bius Pak, dengan metode kayak gini Pak. Jadi pikiran orang difokusin ke hal lain, lalu dibelek-belek perutnya, nggak terasa Pak. Iya, nggak ingat kan ini. Iya, sama kayak gini betul. Sama kayak gini betul. Kalau belum dibuka sampai pagi ya gini aja terus. Iya, iya ngerti. Nah itu masuknya kalau menurut saya dari apa yang saya pelajari dan saya memegang penuh gelar saya nih di dunia hipnotis. Kalau penjelasan saya salah, saya berani tanggung jawab bahwa seperti ini masih dalam kondisi hipnotis menurut saya loh Pak. Ya. Kalau ini bukan kekuasaan alam. Kalau ini menurut perisai batin ya. ya, Ilmu laduni ini. ilmu laduni. Oke. Jadi walaupun kita beda pendapat, Ya. tapi di Indonesia kan kita tetap bersatu ya, Betul. untuk membuat Indonesia maju kayak Ya, gitu. betul. Jadi Nggak apa-apa, selain itu bakal yang tengah juga nggak apa-apa. yang tengah mana? Coba sama Mas Marcel bakar yang lama tadi. Yang mana aja. Saya nggak nanti takut terluka atau Nah, gimana. Udah bukan saya aja, jangan. Sama Mas Yan aja. Masalah kan di sana supaya nggak Mas, yang lama aja Mas. Yang lama. Ikutnya bohong. Yang lama aja Mas. Iya, enggak, saya khawatir sih. Saya orangnya nggak enakan soalnya. Gak apa-apa. Hah? Nggak Bukan, apa-apa, nanti bukti. dia luka. Enggak, Ya saya paling mudahnya ya melendung. bentar. Iya, saya paham Pak, karena ini bakal melendung tetap. Ya, betul. Dalam dunia hipnotis, dia walaupun dibakar, dibelek pun, ini nggak akan terasa guys. Tapi ketika dia bangun, ini terasa. Gitu. Iya, betul. Itu yang terjadi di Ya, dunia melendung hipnotis. gitu. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, berarti setuju kan? Jadi di sini ada kesamaan pendapat juga, dan walaupun ada beberapa perbedaan pendapat. Gini Bang, rapat tuh ada macam-macam nih gini ya Bang ya. Maaf ya. Nah ini nih. Rapat. Nah ini rapat kan Bang. Iya. Pindahin ke sini. Itu kan kalau ngerapat bisa goyang. Iya. Sekarang pindahin sama saya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah jatuh ini rapat. Bayangin. Kan nggak Masih. bisa. Sekarang matanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pindahin ke mata. Matanya satu. Iya, ngerti. Buka sama abang matanya gini. Coba. Iya, nggak bisa Pak, karena memang udah pengaruh ini belief system yang ada di pikirannya gitu Pak. Nah itu. Sekarang pindahin lagi ke sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat. Ini saya kan Iya, ini iya. bengkok posisinya. Sekarang sama abang giniin. Coba puterin. Iya, ngerti. Ini body catalepsy kalau dalam dunia hipnotis guys disebutnya. Gitu. Iya, boleh di normal. Dah. Nah, kalau saya praktekin harus ke orang umum karena memang kan nggak bawa orang nih. Kalau ke perisai batin, ini udah nanemin mental block agar saya, wah pokoknya dia harus nggak bisa nih gitu. Jadi memang perlu orang umum gitu untuk pembuktian. Kalau dalam sudut pandang hipnotis, kita bisa mengatakan bahwa Pak Idan ini udah terbelief system, udah tertanam belief system atau sistem kepercayaan yang kalau dibilang rapet, seperti yang saya bilang tadi, itu anchor dalam dunia hipnotis akan kaku atau body catalepsy. Karena itu kita juga pakai dalam pertunjukan body catalepsy. Karena kalau misalkan body catalepsy nih boleh. Body catalepsy kita biasanya berdiri, tegak, terus ada bangku dua, ya. Terus kita ditaruh di bagian atasnya, orang yang badannya gede naik di atas badan kita. Gitu. Itu pernah dipraktekin Deddy Corbuzier juga. Dan itu nyindir dukun. Karena dukun di luar sana mengatakan itu jimat energi pakainya. Oh iya Pak, ini banyak yang ditanyain Pak. Ya. Kalau memang ilmu seperti ini ada, kenapa juara 1 MMA atau UFC mereka bisa ditonjok Pak? Kenapa Ya, nggak kalau- pakai ilmu ini? Kalau dia bisa, mah ya bisa. Saya gunain paling saya kasih pukulan pingsan. Pukulan Lu pingsan. pingsan. Oh, gitu. Bisa itu juga. Tapi Asal dia kuat pantrangannya. Oh iya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, semua yang terjadi tadi itu masih masuk ke dalam hipnotis. Karena semua kita pelajari yang dari sini, gini, terus ada lagi gini Pak. Terus ada lagi gini kalau dalam hipnotis jadi kaku, nggak bisa nekuk. Nah, itu semua dipelajari dalam dunia hipnotis Pak gitu. Oh, kayak gini mungkin ini, kayak gini ya. Gini. Rapat. Iya betul, yang kayak gini Tekuk betul. gini susah. Iya benar. Ini kita pelajari juga di dunia hipnotis untuk membuat orang umum mengetahui. Tekukin. Coba kalau ke saya gimana Pak? Bisa? Bisa konsentrasi bisa. Iya coba. Rapat. Tadi. Nggak bisa Iya kan? konsentrasi kan. Iya, jadi memang perlu konsentrasi seperti yang dibilang hipnotis. Ini Nah. masuk dalam dunia hipnotis jadinya. Iya. Untuk karomah, laduni dan sebagainya, gue pribadi percaya
Karena bisa jadi Allah memberikan pertolongan langsung ke hambanya yang sedang dalam kondisi bahaya. Bisa jadi. Tapi ya kalau untuk dipelajari, gue pribadi, ini menurut pendapat saya Pak. Kalau menurut pendapat saya, dipelajari nggak bisa Pak. Karena memang Allah bisa memberikan bantuannya ke orang kemanapun yang dia kehendaki. Tidak bisa dipelajari atau dimiliki, kalau menurut saya gitu. Kalau menurut pandangan perisai batin gimana Pak? Ya kalau saya mungkin udah dari sananya, dari alamnya. Saya dulu ketetesan itu tahun 90 datang dari mimpi sama Sunan Kalijaga suruh puasa 2 tahun. Oh, I see. Buka jam 9 malam. Selama 2 tahun itu saya nggak putus. Paling bisa saya ke masjid Jumatan, udah gitu pulang lagi ke rumah. Selama 2 tahun saya puasanya itu nggak bisa keluar. Paling keluar bisa ke masjid sama Jumatan. Oh iya. Selama 2 tahun baru ilmunya diturunkan. Gitu. Oh iya. Jadi mau cari orang nggak? Oke. Iya jadi kalau ada. Gua ke depan aja cari orang. Oh iya boleh. Iya boleh. Yang sugestible ya, Cuk. Yang sugestible.